Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iksan, asal Madrasah MTS Al-Hidayah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah, tahun ini saya terpilih menjadi peserta PBG Daljak tahun 2022 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor peserta PPG 381-552-006-1018 dan nomor induk mahasiswa PPG 2209109110257, dan saya sekarang dalam melaksanakan uji kinerja dalam kurung UKIN mulai tanggal 23 sampai 30 Oktober 2022 di lembaga MTS Al-Hidayah sebagaimana video praktek berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang sekian kalinya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran, mari kita berdoa dipimpin oleh Ananda Esti Amelia. Siap, Kak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma aftah alayya futuhal arifina bihikmatik wanshur alayya rahmatak fadhakkirni kullama nasituhu ya dal jalali wal ikram. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita setelah berdoa bersama kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta barokah. Untuk selanjutnya, untuk mengetahui siapa saja yang hadir pada siang hari ini, Bapak akan mempresensi kehadiran anak-anak semuanya. Saya mulai dari Amirah Nubailah. Hadir. Hadir. Esti Amelia. Pak. Khairatul Nisa. Hadir, Pak. Miss Natin. Hadir, Pak. Nur Wasilah. Nurun Niatul Zahro. Hadir. Putri Rogowati. Hadir. Sakit ya, tak sembuh-sembuh ada lagi. Siti Aulia. Hadir. Siti Khadijah. Hadir. Hadir ya. Pelajaran kemarin sudah lebih, maka Bapak Guru akan menyajikan pelajaran tentang masalah doa dan zikir.
Sudah. Kemarin sudah kita lewati pelajaran berjamaah. Tentunya setelah rutukan daripada sholat jamaah ini adalah berdoa setelah sholat, baik sholat itu sendiri ataupun sholat berjamaah. Kita akan melanjutkan berdoa dan berzikir, dan berdoa. Mari kita simak dengan seksama terkait dengan pembelajaran zikir dan doa. Dalam zikir dan doa ini termasuk bab yang nomor 5. Kemudian kompetensi dasar. Jadi kita harus tempuh kompetensi dasar ini 3.5 menganalisis keutamaan zikir dan berdoa setelah sholat. Jadi kita harus tempuh setelah sholat, baik itu sholat secara munfarid atau sendirian ataupun sholat secara berjamaah, maka kita harus melanjutkan berzikir. Jangan sampai langsung pergi, karena waktu itu pernah sahabat itu ketika setelah sholat langsung pergi. Itu oleh Rasulullah dilarang. Ya, dilarang. Kenapa? Karena kalian itu kayaknya tidak butuh kepada Allah. Makanya perlu adanya KD 3.5 ini berkaitan dengan zikir dan doa. Kita juga harus pelajari. Ya, maka dari itu simak terkait dengan zikir dan doa. Kemudian selanjutnya yaitu kalian amati terkait dengan gambar-gambar yang kami Bapak sudah sediakan yang ada di depan ini. Coba, ini ada gambar pertama. Gambar pertama ini menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang masalah sholat, baik itu sholat sendirian atau sholat berjamaah. Ini gambar pertama. Gambar pertama ya. Kemudian yang kedua menjelaskan apa nak? Ini berzikir. Ini ada ulama sufi kemudian berzikir menghadap kepada Allah dengan khusyuk atau tadarruk kepada Allah. Kemudian yang ketiga ini adalah gambar berdoa. Ya, jadi setelah zikir itu lagi berdoa. Kenapa? Karena kita ini semua adalah butuh kepada Allah. Yang terakhir adalah gambar lafaz Allah. Jadi semuanya ini kita harus minta kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau kepada manusia kita minta, tentunya kita akan sakit hati. Tapi kalau minta kepada Allah, semuanya Allah akan mengabulkan. Semuanya akan mengabulkan. Paham ya? Baik, kita simak apa itu yang dinamakan zikir. Ya. Hasil mengamati gambar tadi, maka ada beberapa poin. Yang pertama berkaitan dengan sholat yang sudah dijelaskan pada pekan yang lalu. Masalah sholat dari sholat sendirian atau sholat berjamaah. Jadi sholat sendirian atau sholat berjamaah itu juga butuh kepada doa. Ya. Yang kedua adalah tadi bapak-bapak atau syekh tadi adalah ketika memegang tasbih, itu namanya zikir. Orang yang berzikir. Pengertian zikir ialah secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Zakaro yaitu yang berarti menyebut, mengingat, menuturkan atau merenung. Jadi kita ingat berzikir ini bukan karena untuk apa? Untuk hati kita, biar tambah dekat kepada Allah. Seperti itu ya. Kemudian secara istilah Islam berarti mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya, seperti membaca tasbih, kemudian tahmid, takbir, dan tahmid. Nanti Bapak akan jelaskan terkait dengan apa yang sudah akan difoto-foto tadi. Nanti ada yang presentasi. Ya. Setelah mengamati gambar, ya di depan mulai gambar pertama, gambar kedua,
gambar ketiga dan juga gambar keempat. Mungkin dari anak-anak semuanya diamati, kemudian semuanya di konsep nanti setelah berdiskusi langsung di salah satunya akan mempresentasikan ke depannya. Enak ya. Jadi coba kalian baca juga buku modulnya, buku LKS-nya. Kemudian amati gambar ini, sesuaikan dengan di buku paket, buku modul ataupun LKS-nya. Silakan membentuk kelompok. Kemudian di konsep, kemudian nanti biar dibaca, dipresentasikan. Ayo Bang. Ya, betul. Ya. Ya, ditulis berkelompok, diskusikan yang baik masalah zikir dan doa. Ya. Mana? Ya, coba ditulis nanti apa saja yang mau dipresentasikan, ditulis ya. Kemana? Ya, ambil dari buku LKS-nya atau buku paketnya, modulnya juga. Ya, karena di sini tidak boleh bawa HP, jadi tidak usah browsing aja lah ya. Ini Pak masih ditulis Pak. Oh, sudah hampir selesai diskusinya. Nah, nanti bisa dipresentasikan lah ya. Ya, ini tentang masalah doa dan zikir ditulis ya. Kemudian doa-doanya seperti apa setelah doa sholat fardu, kemudian pengertiannya, kemudian adabnya dan seterusnya ditulis ya. Setelah mengamati video-video yang Bapak sajikan, tentunya kalian semua sudah menulis, membuat konsep untuk dipresentasikan. Hal ini yang bisa presentasi kelompok 3. Ya, kelompok 3. Silakan kelompok 3 dipimpin oleh Ananda Wisnate. Ya, kemudian kakak-kakak silakan maju ke depan. Untuk yang lainnya menyimak, kemudian nanti bisa mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3, baik kelompok 1 ataupun kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan zikir dan doa yang akan disampaikan oleh Mata. Pengertian zikir. Kata zikir berasal dari bahasa Arab. Zakara yazkuru yang berarti menyebut, mengingat, mengumpulkan atau menangani. Zikir dalam istilah agama
Setelah teman kelompok 3 mempresentasikan hasil pengamatannya, mungkin dari teman-teman sekalian dari kelompok 1 dan kelompok 2 ada yang perlu disampaikan atau yang perlu ditanyakan kepada kelompok 3. Silakan. Saya Pak, apa pengertian zikir secara bahasa? Zakaroyat Ada pertanyaan dari kelompok 2 terkait dengan pengertian dzikir. Tadi dari kelompok 2 memberi pertanyaan apa pengertian dzikir secara bahasa. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Zakaroyat dzikron yang berarti menyebut, mengingat, menuturkan atau merenungi. Nah, itu jawabannya. Zakaroyat dzikron dari bahasa Arab. Zakaroyat dzikron yang artinya menyebut, mengingat. Setelah teman kalian mempresentasikan dan kemudian ada soal-soal yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2, alhamdulillah sudah ada jawaban yang sangat jelas sekali. Nah, terkait tadi pertanyaan pertama adalah apa dalil dalam Al-Quran tentang masalah dzikir. Tadi sudah dijelaskan dan dijawab dengan jelas oleh kelompok 3, yaitu fadkuruni al-kurkum waskuruli wala takfurun ini. Ya, jadi penjelasan tentang masalah dzikir Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran. Kata Allah, fadkuruni, ingatlah kepadaku. Ulkurkum waskuruli wala takfurun. Fadkuruni alkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku. Alkurkum, maka saya akan ingat kepadamu. Ya. Waskuruli, dan menyukurilah apa yang sudah diberikan kepada kita semua, maka wala takfurun, jangan sampai mengkufurinya. Tapi kalau sudah mempunyai nikmat, kita harus mensyukuri terhadap adanya nikmat yang sudah diberikan kepada Allah. Tentunya ini adalah ingat kepada Allah. Dengan cara apa? Berzikir. Setelah sholat kita berzikir. Dan itu mulai dari 11 ujungnya sampai nanti ke 1 ya. Ya. 1, 2, 3.
dikoreksi kalau dirasa sudah selesai, dikoreksi dulu, jangan sampai terburu-buru untuk dikumpulkan. Waktunya kurang 2 menit. Nah, setelah ini saya akan ambil soal kalian.
waktunya sudah habis. Jadi untuk soal silakan ada di meja masing-masing di depan kalian. Setelah ini saya akan ambil ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak semua terkait dengan ini. Terima kasih. Kita sudah mempelajari pelajaran doa, dzikir yang sudah dipresentasikan. Setelah mengamati, kemudian diskusikan. Setelah didiskusikan, kemudian ada yang presentasi. Alhamdulillah berjalan lancar. Anak-anakku semuanya, tentunya ketika kalian semua ada di rumah, jangan lupa ya, jaga kesehatan ya, makan yang cukup, jangan banyak, yang cukup biar tubuh kita ini sehat. Sehingga ketika kalian itu kembali lagi ke sekolah menjadi sehat, jadi gak sakit-sakitan seperti teman-teman kalian yang tidak masuk. Ya mungkin itu yang sempat Pak Guru sampaikan pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga barokah. Sebelum kita akhiri perjumpaan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, kemudian kita pulang ke rumah masing-masing. Kegiatan pembelajaran saya anggap cukup.